kepo-kepoan aja. Ya, kita tunggu-tunggu hadir juga pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah kalau nunggu beliau pahalanya. Beberapa kalinya Bu, insya Allah sudah sering, dan kami juga sering bersilaturahmi kepada beliau. Yang jelas kami melihat ketika beliau diberi amanah sebagai wali kota 2010-2020 betul-betul memberikan sebuah prestasi yang sangat luar biasa. Ulama, para kiai, para ustadz, khususnya Sohibul Bait, ketua badan pembina, pengurus Hidayatullah dan DPW Hidayah. Terus terang biasanya memang saya saya tidak selalu ingin saya itu semua terukur. Jadi selalu semua ingin terukur. Makanya yang pertama terus terang saya melihat setelah 2017 itu SMA SMK setara itu termasuk swasta, termasuk pondok pesantren itu diambil alih oleh provinsi. Meskipun saat itu saya sudah berjuang bagaimana bisa tetap sekolah di Surabaya. Dan saat ini saya mencoba konsentrasi di situ. Jadi saya salah satunya adalah kita akan memberikan Popda untuk tiap santri, untuk seluruh sekolah dan pondok pesantren. Gitu. Jadi mungkin ada, tapi menurut saya kalau saya nggak tahu di sini dapat apa enggak ya? Dapat Popda. Berapa per anak? Oh, enggak. Dapat Bu. Ya. PUP. Kemudian yang kedua adalah untuk kesejahteraan para guru dan ustadz dan ustadzah. Jadi ini yang coba saya, karena saya sebenarnya tidak pernah saya sampaikan kalau saya mengikuti apa yang ada di dinamika di lapangan, artinya saya tidak percaya dengan Allah. Jadi saya tidak pernah mengikuti apa yang selama ini seperti itu. Jadi saya tidak pernah, bahkan saya tidak pernah ngomong di forum pilihlah saya, tidak pernah. Itu tantangan bagi saya. Bahkan saya pernah di suatu tempat di masjid saat itu, saya dimintai bantuan. Saya ngomong, saya nggak punya uang, satu. Yang kedua, saya diajarkan orang tua saya, kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Saya tidak mau di depan forum ini saya memberikan support. Saya turun, saya izin, saya pulang. Saya seperti itu, Pak. Jadi dari awal saya tidak, memang saya berpikir. Kemarin pun saya diwawancarai oleh Metro TV, saya katakan, saya nggak mau itu. Karena saya tahu persis bahwa di Lautan Mahfud sana sudah ada nama gubernur itu. Saya manusia hanya berikhtiar. Kalau saya mau, itu karena saya tidak mau mengecewakan orang lain. Saya jalan aja. Saya jadi menteri itu 4 kali sudah ditawari, saya tolak. Pak Jokowi menang pertama, saya sampaikan dulu saya nggak mau jadi menteri. Loh kenapa Mbak? Saya pengen tungguin warga saya Surabaya karena saya disumpah saya sebagai wali kota. Saya ditawari lagi saat ada pergantian menteri, saya ditawari, saya tolak. Kemudian yang periode yang kedua, ibu saya ditelepon posisi di Brussels, di Belgia, saya tolak. Pak Jokowi kesini, saya ditawari lagi, saya tolak. Makanya waktu saya dipanggil, Pak Jokowi tahu kalau saya dikasih tahu jadi menteri, saya tidak akan berangkat. Makanya saya kemudian Pak Pratik yang Mbak, Ibu Bapak mau ketemu. Oh ya ada apa ya? Nggak tahu Mbak, kayaknya masalah pilkada. Menteri siapa Pak yang jadi menteri? Saya bilang, Mbak lah. Loh Pak, janjiannya kan sudah, Mbak saya nggak jadi menteri. Udah Mbak, itu tempatmu. Udah itu tempatmu. Jadi saya bingung juga kalau Bapak tahu video saya saat ini, karena saya bingung betul. Meskipun saya kurang 2 bulan, karena saya tidak berani meminta jabatan itu. Karena ini berat Bapak.
selalu di bawah naungan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya dulu saya sering ke sini. Jadi saya sering ke sini, saya komunikasi dengan Ustadz. Nah, kali ini saya diundang, saya ini se-Jawa Timur, jadi saya memperkenalkan diri. Ya, saya terutama untuk pendidikan ya, karena saya terus terang concern di sini karena ya saya selama jadi Menteri Sosial banyak sekali mendapatkan berbagai masalah, terutama soal anak. Karena itu saya wajib, karena saya tahu, sehingga saya wajib untuk memperhatikan dunia pendidikan ini lebih baik. Karena saya percaya bahwa tegaknya suatu negara itu karena kalau anak-anak bangsanya mereka tidak di jalur yang koridor yang benar. Mereka ada yang memang dari sisi finansial mereka banyak keterbatasan karena mereka harus nanggung biaya operasional sendiri, kemudian membayari gurunya, ustadzanya sendiri gitu, sehingga itu tidak murah biaya pendidikan itu. Maka itu kenapa kemudian saya sampaikan kita juga harus perhatikan mereka gitu. Kenapa? Karena tadi saya sampaikan bagaimana mungkin kita mempunyai kualitas pendidikan yang baik kalau para pengajarnya, ini saya ngomong ustadz, guru dan sebagainya, itu kemudian kurang mendapatkan perhatian. Karena itu kenapa saya sangat perhatian soal pendidikan ini. Dan itu juga saya lakukan sebetulnya sejak wali kota Surabaya. Anggaran kita bukan 20% seperti undang-undang pendidikan nasional, tapi kami 30%, bahkan saya pernah 36%. Sangat respon positif karena beliau seorang yang memang amanah terhadap tugas tanggung jawabnya dan memang orangnya jujur, terus bersih. Ya itu yang kita harapkan, seorang pemimpin amanah, tabligh, fatonah itu sesuai dengan apa yang Rasulullah harapkan. Ada aspirasi khusus mungkin yang disampaikan? Beliau memang konsen terhadap pendidikan, kesehatan, sama sosial. Ya, beliau menyampaikan seperti itu tadi. Mungkin ada kayak bentuk bantuan untuk pondok pesantren? Oh enggak. Beliau tidak menjanjikan sama sekali. Tidak menjanjikan sama sekali. Tapi beliau mengharapkan ya bantuan doa aja. Bantuan doa. Nanti lebih peduli pada pendidikan aja? Ya, pendidikan, sosial, sama kesehatan. Beliau menyampaikan seperti itu.